Selamat datang kembali di pembahasan Hukum Tata Negara HTN. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilu, pemilihan umum. Ini part 2 ya. Part satunya bisa kalian lihat di PDF yang sebelum uploadan ini. Kenapa saya buat demikian? Karena ini kan nggak saya yang pegang dari awal. Jadi nggak bisa saya kebut dari awal. Sehingga ini masih sisa cukup banyak, sedangkan ini kan bulan puasa, jadi mohon maaf kalau materinya tetap banyak, tapi sudah saya akali seperti itu dengan dibagi dua, yang tadi bentuknya PDF, yang ini bentuknya PPT bersuara. Puji syukur saya menemukan cukup sulit juga mencarinya PowerPoint sejarah pemilu yang cukup komprehensif. Akhirnya ketemu, kebetulan dibuat langsung oleh KPU Palembang. Mereka ternyata cukup digitalized, jadi segala yang mereka lakukan itu sudah ada rekap digitalnya seperti itu dan bisa diakses. Lalu saya unduh dan saya bagikan buat adik-adik sekalian. Bisa dibaca, formatnya PDF. Semoga teman-teman adik-adik punya ini ya, punya laptop, jadi bacanya lebih enak, belajarnya lebih enak, lebih jelas, lebih besar seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada materi dari Pak Kristianto. Ya, belum tahu beliau bisa mengisi atau tidak. Pokoknya materinya sudah saya berikan, dibaca-baca aja. Itu juga ada tambahan yang pemilu 2014 di situ. Tapi tetap saya tambahkan juga di sini ada pemilu 2014. Pertemuan ini membahas sejarahnya dulu, dan besok pertemuan selanjutnya lebih ke teknisnya, lebih cepat ya, seperti tujuan, kemudian hubungan pemilu dengan demokrasi, sistem, dan seterusnya. Sebenarnya sistem-sistem pemilu sudah disinggung sedikit-sedikit sih, ini karena ganti periode pemilu kan ganti sistem ya, meskipun nggak ganti itu pasti ada perbedaan dan perkembangannya. Kemudian nanti manfaat pemilu, terus nanti saya juga rencana menambahkan hmm, kita sebagai pemilih gimana, kemudian nanti ada sedikit mengetahui kampanye yang baik bagaimana, terus sistem pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu seperti apa gitu ya. Karena mungkin ada yang belum pernah uh, pemilu, mungkin ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin aja ada yang belum atau tidak sempat atau bagaimana di periode 2019 kemarin. Tapi saya pikir sih sudah, tapi ya nggak apa-apa supaya kita semua tahu. Oke, sebenarnya kalau di alma mater saya dulu, hukum pemilu itu satu mata kuliah sendiri. Jadi hukum pemilu nama nama kuliahnya, jadi lebih komprehensif seperti itu. Tapi di sini karena kita masih gabung sama HTN, jadi saya padatkan gitu materinya. Mungkin di pertemuan selanjutnya juga akan sama, saya bagi dua, PDF dan PPT bersuara supaya lebih cepat dan komprehensif. Jadi ayo rajin baca, budayakan membaca ya. Nggak harus baca buku kok. Kalian baca apa yang kalian suka. Itu boleh baca pelajaran bagus, baca artikel pendapat orang itu juga bagus. Kemudian baca berita asal portal berita yang terpercaya itu juga bagus. Eh, Profesor filsafat hukum saya dulu bilang membaca itu yang penting rutin, tidak penting, bukan tidak penting, tidak melulu harus buku bacaannya kayak gitu ya. Oke, kita oh ya, uh, di PowerPoint yang maaf, di PDF yang pertama yang bukan yang di materinya dari Bapak Kristianto, itu sejarah pemilunya dari pertama tahun 1955 sampai tahun 99. Ya, jadi 5 tahun kemudian setelah 99 itu tidak ada. Ya, jadi di PowerPoint inilah dari 2004 sampai 2019 yang kemarin. Oh ya, uh, jadi saya baru update buku pemilu yang terbaru, keluaran bulan Maret. Uh, Kalian boleh cek di Play Store itu ada. Saya pun belinya dalam bentuk digital. Salah satu wujud uh, niat baik saya juga untuk
mengurangi penggunaan kertas ya. Walaupun memang masih lebih enak baca buku ini ya, baca buku fisik, tapi nggak apa-apa, kita biasakan. Judul bukunya itu kebetulan lagi diskon juga di Google Books ya. Pemilu di Indonesia, Kelembagaan Pelaksanaan dan Pengawasan, penerbit Sinar Grafika, oleh Profesor Dr. Topo Santoso SHMH dan Dr. Ida Budiati SHMH. Dr. Ida ini saya pernah ikut webinarnya. Beliau memang uh, di saya lupa, saya di KPU atau di Bawaslu, saya agak lupa. Belum saya langsung baca materinya, belum baca penulisnya di sini. Ini bagus, komprehensif, terbaru, dan detail gitu, dan banyak dibentuk dalam bentuk tabel, jadi kita nggak terlalu sulit membacanya. Harganya sekitar 75.000, tapi dalam bentuk digital ya. Saya nggak tahu kalau fisik berapa. Dan enaknya digital adalah bisa diakses di mana-mana ya. Di HP bisa, di tablet bisa, di handphone bisa, dan mengurangi sampah kertas seperti itu. Oke, jadi yang seperti saya bilang tadi, yang di tabel-tabel tadi tidak saya sertakan di PowerPoint karena makan slide banyak ya. Jadi sudah saya bentuk di PDF. Di sebelum ini juga ada tulisan dengan judul ini, tabel-tabel sejarah pemilu part 2 ya, bisa lihat di situ. Nanti ketika narasi saya bilang tabel halaman sekian, kalian bisa lihat di PDF-nya itu ya. Karena di PDF-nya pun nomor halamannya nggak saya hilangkan, kalian bisa langsung lihat di situ. Nah, enaknya juga buku digital itu bisa di screenshot ya, jadi misalkan sewaktu-waktu pengen yang penting pengen dilihat lagi itu bisa gitu. Oke, kita langsung masuk ke pemilu 2004. Oke, di buku yang sudah saya sebutkan tadi, pemilu 2004 itu dimulai di bab 6 ya. Barangkali kalian berniat untuk memiliki juga. Di sini di subbab ini ditulis dengan pemilu 2004 ketika presiden dipilih langsung. Pasca reformasi Indonesia mulai menata kembali. Sebentar. Oke. Pasca reformasi Indonesia mulai menata kembali aspek politik dan hukum ketatanegaraan. Pengkajian ulang terhadap kedua aspek tersebut tampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di tahun pertama reformasi, yaitu diadakannya pemilu ulang pada tahun 99. Pelaksanaan pemilu 99 diharapkan dapat memangkas keberadaan politisi-politisi orba yang berada dalam lembaga politik hasil pemilu sebelumnya. Selanjutnya, memanfaatkan situasi politik dan semangat reformasi pada masa itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan penataan dalam bidang hukum, yakni merekonstruksi ulang UUD 45 agar lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilu terpengaruh setidaknya oleh 3 hal. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu dipengaruhi oleh desain konstitusi atau dalam hal ini adalah UUD 45. Kedua, dipengaruhi oleh lembaga di luar penyelenggara pemilu seperti MA, MK, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat sipil. Ketiga, dan yang paling penting, dipengaruhi dan ditentukan oleh desain kelembagaan dari penyelenggaraan pemilu yang mencakup substansi, struktur, dan kultur. Ini teorinya Lawrence Friedman ya. Lawrencefriedman, Lawrence Friedman ya. Ini teorinya HTN banget memang, Lawrence Friedman. Dengan demikian, tata kelola dari penyelenggaraan pemilu menentukan dan juga ditentukan oleh masing-masing faktor. Faktor kedua dan ketiga akan muncul secara beriringan dalam setiap bagian bab. Sementara itu, kita membahas yang 2004 dulu ya. Oke, next page. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama pasca perubahan UUD 45 dan banyak dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Agenda amandemen UUD melalui 4 tahap, yaitu
uh, pada tanggal 19 Oktober 99 yang pertama. Secara garis besar, tahap pertama ini tujuannya mengurangi kewenangan presiden yang lebih memberdayakan peran DPR sebagai lembaga eksekutif. Nah, jadi dulu DPR itu pernah menjadi lembaga eksekutif. Pasal-pasal yang berkaitan yang dilakukan perubahan antara lain 5 ayat 1, 7, 9, 13 ayat 2, 14, 15, 17 ayat 2 dan 3, pasal 20, 21, sampai 21. Pada perubahan tahap kedua dilaksanakan 18 Agustus 2000. Garis besarnya perubahan kedua ini meliputi pemerintahan daerah, wilayah negara, DPR, warga negara dan penduduk, HAM, pertahanan dan keamanan, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Menurut Profesor Jimli Ashidiki, teman-teman bisa cek channel YouTube-nya beliau juga ya, Jimli Ash. Itu bagus-bagus beliau kok, nerangin enak banget. Terdapat setidaknya 4 perubahan mendasar dari amandemen UUD 45. Yang pertama, penegasan demokrasi. Yang kedua, check and balances. Yang ketiga, pemurnian sistem presidensil. Yang keempat, penguatan persatuan dan keragaman NKRI. Sejalan dengan pendapat tersebut, setiap perubahan itu juga turut mempengaruhi desain maupun pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu dan antara lain adanya MK. Beliau itu pendiri MK, Prof. Jimli itu. Lahirnya DPD yang menggantikan utusan daerah. Nah, ini mengenai DPD di era saat ini juga masih dikaji ya, kualitas keberadaan DPD. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, serta penguatan terhadap nilai HAM dan demokrasi yang berperan besar dalam penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan perubahan UUD berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi dan juga tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem unikameral dihapus. Kemudian supremasi DPR digantikan dengan munculnya sistem bikameral, munculnya DPD tadi. Perubahan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilu. Mekanisme impeachment, pemakzulan, yang semakin jelas. Dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dihapusnya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dulu DPA adalah lembaga tinggi negara, tapi sekarang sudah bukan. Serta kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh MA, tapi juga MK. Jadi sekarang MA dan MK itu tidak ada yang saling lebih tinggi, mereka sejajar dan saling melengkapi ya. Jadi secara personal hakim-hakimnya itu juga kenal dan mereka tidak bisa saling mengintervensi. Dari hasil perubahan UUD itu dan memperhatikan implikasi yang ditimbulkan secara garis besar, menyentuh hal-hal yang sangat mendasar atau fundamental dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Sistem politik dan ketatanegaraan itu lekat ya kaitannya, apalagi kalau dikaji pakai critical legal studies, teman-teman adik-adik bisa baca disertasinya Prof. Mahfud. Hal ini tentunya juga berimplikasi pada perubahan berbagai peraturan perundang-undangan dan kehidupan politik Indonesia. Pasca perubahan UUD 45, pemerintah dan DPR mulai menyusun perundang-undangan di bidang politik. Contohnya UU Parpol, UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden, UU tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, MD3. Bahwa perhatian utama dalam melakukan penataan terhadap instrumen hukum di bidang politik yaitu Undang-Undang Pemilu Legislatif serta Presiden Wakil Presiden. Materi penyusunannya itu meliputi pemilihan dan jumlah kursi, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, penetapan hasil, penetapan perolehan kursi, penggantian calon, hingga sanksi pidana. Sementara materi muatannya untuk presiden wakil presiden ya, itu bedanya ada di metode kampanye, titik beratnya ya. Jadi metode kampanye itu lebih erat kaitannya dengan pemilu presiden dan wakil presiden, bukan legislatif ya. Berbekal pengalaman pada tahun 99 itu, pada 7 Juli 2000
pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang 3 Tahun 99 tentang Pemilu. Secara yuridis, Undang-Undang 399 tidak sesuai dengan TAP MPR Nomor 4 Tahun 99 tentang GBHN. Nah, ini GBHN mau dihidupkan lagi katanya gitu ya, masih menjadi pertimbangan. Ditetapkan bahwa agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas, demokratis, langsung, umum, berjurdil ya, serta beradab, maka harus dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang independen dan non-partai. Undang-Undang 399 telah menetapkan KPU, kemudian beserta wakil-wakilnya dan keanggotaannya maksudnya. Ketentuan mengenai KPU ini pada saat itu tidak sesuai dengan TAP MPR nomor 4 tahun 99. Jadi karena itulah Undang-Undang 399 tadi perlu dirubah. Maka hal itu untuk mewujudkan keindependenan dan kenonpartaian KPU. Jadi supaya KPU ke depannya tidak ada label tidak independen atau dia tuh simpatisan partai, maka undang-undangnya itu harus dirubah dulu. Jadi berangkat dari dasarnya, dasar hukumnya itu harus dikuatkan dulu. Ibarat mau membangun rumah, fondasinya harus kuat seperti itu ya. Pada pemilu 2004, kelembagaan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan menyesuaikan hasil perubahan UUD 45. Pada masa itu, salah satu isu yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut adalah independensi penyelenggaraan pemilu. Kemudian, selama 32 tahun praktik Orba ya, di demokrasi Orba itu, Indonesia selalu mengalami paksaan oleh pemerintah eksekutif dari berbagai lapisan, dari dan pada berbagai lapisan. Kemudian atas dasar kesadaran kolektif terhadap evaluasi, maka konsensus atau kesepakatan membentuk organisasi penyelenggaraan pemilu yang keanggotaannya independen. Keinginan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu itu juga lahir dari pasal 22E ayat 5 UUD 45 yang menyatakan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oke, kemudian setelah penyelenggaraan pemilu tahun 99, keanggotaan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur itu sudah dirubah ya. Karena sudah dirubah, maka dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu 2004, masih dipandang perlu untuk melengkapi materi muatan undang-undang baru tersebut. Undang-undang baru tersebut berpedoman pada perubahan ketiga atau amandemen ketiga UUD 45. Selain melaksanakan amanat 22E ayat 3 tadi, juga melaksanakan amanat Undang-Undang 12 2003. Oh maaf, jadi amanatnya itu 22E ayat 5, kemudian membentuk Undang-Undang 4 2000, lanjutnya lagi membentuk Undang-Undang 12 2003, menegaskan kelembagaan penyelenggaraan pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi kita lihat ya betapa sebenarnya perfrasa itu bisa menjadi bahan undang-undang ya. Jadi harus dapat diejawantahkan sedetil-detilnya kayak gitu. Oke, kita masuk ke KPU, itu ada di slide berikutnya. Oke, ini saya bacakan inti-intinya aja ya, supaya bisa ke-cover semua. Pokoknya porsi kalian sudah ke-cover gitu ya. Yang pertama, KPU. Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua di era reformasi. Pemilihan ini berbeda dengan pemilu yang diadakan 99, sebab KPU 2004 dijalankan secara independen termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang 399 Pasal 8 Ayat 2. Isinya bisa kalian lihat sendiri nanti, bisa di browsing ya. Kemudian hal-hal pentingnya itu poin kedua ya. Pengaturan tersebut lahir dari 22E ayat 5 yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian unsur parpol dalam keanggotaan KPU
itu sudah tidak lagi, ya sudah tidak dimungkinkan, tidak menjadi. Jadi syarat anggota KPU adalah tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan dalam negeri. Kemudian terdapat dua agenda utama KPU pada tahun 2001 sampai 2007, yaitu pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang 12 2003, dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diselenggarakan keduanya oleh KPU sebagai penanggung jawab. Kemudian KPU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan segala tahapan kepada Presiden dan DPR. Kemudian dalam arti KPU itu tidak lagi membentuk lembaga lain yang ada di dalam lembaga. Jadi KPU itu ya lembaga yang ngurus pemilu semuanya. Itu sudah ada dasarnya sejak tadi amandemen itu ya, lalu menjadi perubahan atas Undang-Undang 399. Kemudian mengenai KPU, pengisian jabatan kesekretariatannya berdasarkan Undang-Undang 12 2003 dilakukan secara berjenjang oleh Kesekretariatan Jenderal KPU. Ini yang dulu ya, nanti kita lihat yang sekarang seperti apa. Kemudian, pedoman kode etik diatur dalam keputusan KPU. Muatan materinya meliputi prinsip-prinsip kode etik yang harus dipatuhi oleh DKKPU, Dewan Kehormatan KPU, penyelenggaraannya, dan Dewan Kehormatan Bawaslu, berarti DK Bawaslu. Kemudian dalam hal kewenangannya, KPU pada masa ini tidak dapat menyelenggarakan pilkada pada masa itu, ya. Kemudian aspek lain yang menarik adalah bahwa pada masa itu putusan KPU kan bersidangnya di MK. Pada saat itu, putusan MK mengenai pemilu yang menyatakan bahwa pilkada meskipun diatur secara berbeda dalam UUD 45. Jadi dalam UUD 45 itu MK menafsirkan bahwa pemilu dan pilkada itu berbeda, namun secara substantif memiliki kesamaan sehingga KPUD dan KPU itu sifatnya saling melekat sebagai penyelenggara. Kemudian, KPU pada periode ini perannya penting sebagai KPU pertama dengan anggota yang mandiri, juga sekaligus sebagai peletak fondasi. Nah, tadi sudah saya bilang ya, KPU generasi selanjutnya. Jadi ini merupakan dobrakan ya, progresivitas hukum yang dipelopori oleh mahaguru-mahaguru kita di masa itu ya, untuk mengobarkan semangat demokrasi. Selanjutnya, tradisi dalam melakukan untuk periode selanjutnya ya, itu pada tingkat KPU provinsi maupun di bawahnya, kalau ada permasalahan atau keraguan dalam penerapan keputusan KPU secara faktual, jadi harus berkonsultasinya ke KPU pusat. Jadi mereka punya hierarki sendiri, ya, mandiri. Terobosan lain adalah pembentukan sistem informasi penghitungan suara, situng, ya. Kalau kalian lihat nanti setelah pemilunya selesai ada quick count. Kalau versi berita atau versi LSM tuh ada quick count, tapi kalau punyanya KPU resmi itu namanya situng dengan bantuan teknologi digital. Kemudian ada satu pasal Undang-Undang 12 2003. Oke. Sebelumnya pada masa itu juga awal mula munculnya affirmative action mengenai kuota perempuan. Ya, ini dicetak miring berarti penting ya, affirmative action perempuan itu sudah ada bibitnya sejak 2004. Atau bahasa Indonesia itu kuota perempuan seperti itu ya, tanda kutip, tapi yang bahasa baiknya itu affirmative action. Kemudian catatan lain untuk KPU pada 2004 itu adalah bahwa perubahan struktur ketatanegaraan yang terjadi seiring dengan UUD 45 secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian hal baru yang tidak terdapat dalam periode pemilu sebelumnya yaitu DPD, pemilihan presiden wakil presiden secara langsung.
Dengan konteks masa awal reformasi dan demokrasi yang kuat, KPU pada periode ini menjadi salah satu penentu konteks demokratisasi Indonesia pada masa Orde Baru. Meskipun KPU periode ini menandakan pergeseran menuju arah penyelenggara yang lebih mandiri dan lebih solid, namun tetap ada kekurangannya. Yang pertama, ketidakjelasan hubungan antara kesekretariatan dengan pengadaan barang. Yang kedua, eh, permasalahan etika. Ya, jadi saat itu masih ada yang double jabatan, rangkap jabatan anggota parpol. Yang ketiga, masalah lembaga yang menempatkan lembaga pengawas Bawaslu waktu itu di bawah KPU, sehingga menimbulkan permasalahan eksekusi pemilu. Lanjut, pengawas pemilu. Pelembagaan dari lembaga pengawas pemilu memiliki alur historisnya sendiri. Kemudian, bentar, saya cari poin pentingnya. Mekanisme pembentukan lembaga pengawas pemilu, Undang-Undang 12 2003 mengatur bahwa pembentukan pengawas pemilu oleh KPU hanya pada tataran pusat saja. Saat itu peraturannya seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengawas pemilu beserta jajarannya dibantu oleh sekretariat secara berjenjang pengisian jabatannya. Juga ada staf pendukung kesekretariatan yang dapat berasal dari pegawai pemerintah. Pada saat itu ya, sekali lagi saya ulang-ulang supaya ini nggak salah tangkap, ini yang sekarang gitu, bukan, ini kita lagi bahas pemilu 2004. Kemudian peran masyarakat sipil dan partisipasinya dalam pemilu itu kan sangat penting. Dalam desain pengawasan pemilu 2004, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu memberikan legal standing kepada warga negara yang memiliki hak pilih untuk memantau pelaksanaan pemilu. Kemudian, secara umum terdapat beberapa catatan dari pengawas untuk pemilu 2004. Yang pertama, pemilu saat itu masih berada di bawah KPU. Yang kedua, Undang-Undang 12 2003 mengakomodir pengawasan dari masyarakat yang pada masa ini berbarengan dengan penurunan secara signifikan jumlah partisipasi dan jumlah pemantau. Yang ketiga, jumlah penanganan pelanggaran baik pidana maupun administrasi tidak seimbang pada pemilu 2024. Pemilu 2004, di mana dari 3.153 laporan pidana hanya 2.413 yang diproses. Untuk pelanggaran administrasi dari 8.946 hanya 2.822 yang ditangani oleh KPU. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai DPR ya. Sebentar, ini cukup panjang. Oke, DPR. DPR, DPRD dan DPR dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota menurut saya ini dalam satu pokok sub pembahasan ya. Mekanisme pemilihan anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota telah diatur dalam Undang-Undang 12 2003. Alokasinya 550 kursi dengan 35 itu dari provinsi, 100 itu kabupaten kota atau gabungannya. Dalam undang-undang itu menyatakan provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1 juta sampai dengan 3 juta memperoleh 45 kursi. Untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 3 juta sampai dengan 5 juta, 55 kursi. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta itu mendapat 65 kursi. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 7 juta sampai 9 juta 75 kursi. Sedangkan provinsi lebih dari 9 juta penduduk sampai dengan 12 juta mendapat 85 kursi dan provinsi yang berpenduduk lebih dari 12 juta memperoleh 100 kursi. Ini bisa dicek di undang-undang sih sebenarnya, saya cuma pas ini ada dibacakan aja. Oke, yang kursi-kursi kalian bisa baca sendiri ya.
Dalam penyelenggaraan pemilihan ini, 3 lembaga ini, pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan varian sistem proporsional daftar terbuka. Besok akan kita bahas ya. Kemudian berkenaan dengan tata cara pencalonannya, itu pasalnya pasal 60 Undang-Undang 12 2003. Bisa dilihat ya. Kemudian, desain pencalonan pemilihan anggota 3 lembaga ini pada pemilu 2004 mengalami perubahan, di mana setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Tadi ya, affirmative action. Kemudian, terkait dengan hak politik pada perempuan ini berdasarkan pada rekomendasi umum Komite SIDO CEDAW nomor 23. Bisa dilihat ya. Kemudian oke, sudah selesai ternyata. Kita next ke DPD, poin keempat di slide. Pada pemilihan DPD, sistem pemilu yang dilakukan adalah Single Non-Transferable Vote, SNTV. Single Non-Transferable Vote. Ya, cukup jelas ya saya mengejanya. Sistem ini turunan varian pemilu proporsional yang sangat berbeda dengan sistem pemilu yang digunakan oleh 3 lembaga yang di atasnya. Pada sistem ini cukup dengan metode suara terbanyak, intinya seperti itu. Total kursi bagi anggota DPD adalah 132. Mengenai syaratnya bisa dilihat di undang-undang, tapi ya sama lah. Dari dulu sampai sekarang kalau syarat calon ya kurang lebih sama. Sehat jasmani rohani, kemudian berdomisili di kota yang bersangkutan. Kalau pada saat yang membedakan itu ya, kalau sekarang kan nggak harus berdomisili. Kemudian usia kurang-kurang 17 tahun, ini kan sama terus ya, warga negara Indonesia, bukan anggota TNI Polri gitu. Oke, kita lanjut ke presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden 2004 syaratnya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Pasangan calon yang dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol minimal memperoleh 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional pemilu anggota DPR. Inilah yang disebut dengan presidential threshold. Jadi kenapa dilaksanakannya pileg dulu baru pemilu? Karena pileg itu menentukan presidential threshold ya, yang selalu jadi perdebatan ini angkanya 15-20. Kalau dari segi partai muda, presidential threshold yang tinggi itu sangat merugikan. Karena jadi mereka yang muda itu harus nebeng nih ke partai yang udah punya suara banyak. Jadi mereka nggak bisa bersuara sendiri gitu ya, kalau anak muda kan kayak gitu. Tapi kalau kecil itu merugikan partai yang besar. Jadi perjuangan mereka untuk mendapatkan suara yang banyak cuma dihargai sekian threshold, sekian persen gitu ya. Masih menjadi perdebatan ini angka yang baiknya berapa, tapi sesepuh partai yang sudah besar ya, mereka sih kayak ya berapa aja terserah, ayo kita jalanin kayak gitu kan. Ibarat presidential threshold itu kalau di ilmu marketing kan target yang harus kamu capai untuk mendapat apa yang kamu inginkan gitu kan. Parpol kan kendaraan politik ya, kendaraan memang untuk mencapai tujuan, untuk masuk ke pemerintahan dengan sistem pemerintahan Indonesia ya harus lewat parpol, kendaraan itu lewat parpol. Dari profesi apapun, kalau mau menjadi katakan kepala daerah ya harus masuk ke parpol dulu. Kalau contohnya kalian pasti sudah tahu ya, siapa-siapanya, contoh tokohnya gitu maksudnya. Kalian pasti tahu lah, nggak usah saya sebutkan. Cukup banyak juga. Kemudian pemilihan presiden wakil presiden 2004 itu two round system, dua putaran gitu maksudnya. Jadi yang pertama itu harus 50% plus 1. Kalau putaran kedua
Yang menang adalah yang di atas 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap daerah setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu pasti menang. Kemudian siapa calon-calon presiden wakil presiden 2004? Silahkan Google ya. Pasti ada. Kalau nama tokoh itu biasanya nggak mungkin keliru ya. Kalian langsung Google aja pasangan calon presiden wakil presiden pemilu 2004 gitu, pasti keluar. Kalau kalian males baca, switch ke image, langsung kelihatan kan foto-fotonya siapa. Oke. 2004 itu dimenangkan oleh SBY-JK dengan 69 juta sekian suara atau 60,62%. Oke, ternyata sudah selesai presiden wakil presidennya. Kita lanjut ke next slide ya. Oke, pada pemilu 2004 metode yang cukup panjang ini, judulnya silakan lihat di slide ya, judulnya apa. Metodenya ini dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar parpol pada peserta pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar parpol peserta pemilu dalam surat suara. Kemudian hasil pileknya, pemungutannya seperti itu ya. Kemudian, kelewat penghitungannya dulu. Bentar, ini cukup panjang, dibagi-bagi. Oke. Penentuan perolehan jumlah kursi anggotanya itu anggota lembaga tadi ya, DPR, DPRD, DPD itu ditentukan dari hasil penghitungan suara sah parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan. Dari hasil penghitungan suara sah itu diperoleh parpol peserta pemilu di satu daerah, kemudian ditetapkanlah angka dengan cara membagi jumlah suara sah di seluruh parpol peserta pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan seterusnya. Ini kalian kalau mau lebih detail memang harus baca sendiri sih. Kalau saya terangin, ini kan tadi saya bilang, ini itu ada sendiri, hukum pemilu itu ada sendiri sebenarnya. Jadi pokoknya kalian tahu aja penghitungan suara itu tadi yang saya bacakan tadi ya. Seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh parpol peserta pemilu suatu daerah yang bersangkutan. Gitu. Kemudian cara memperoleh angkanya itu membagi jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dengan jumlah kursi yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Oke, kalian bisa lihat hasil Pileg 2004 di PDF tabel halaman 185 sampai 186. Ya, itu ada 24 partai. Itu juga bisa kalian baca tuh keterangannya sedikit di bawah. Jadi saya nggak usah narasikan. Oke, kemudian ini penutup pemilu 2004 tuh gini. Ini dari keputusan MK ya. Sengketa pemilu bukanlah sebagai maaf belum selesai ternyata. Oh, gini ternyata. Saya ulangi ya. Jadi dari pendapat MK itu seperti ini. Pemilu yang sudah disediakan mekanismenya, baik penyelesaiannya maupun pelaksanaannya, baik dalam bentuk sektoral maupun lokal, itu lembaga peradilannya, baik tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil pemilu, itu harusnya ditetapkan dan diumumkan oleh KPU. Itu pendapatnya MK seperti itu. Kemudian, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka, sedangkan yang kualitatif itu menjadi perhatian MK pada prinsip-prinsip yang ditentukan oleh UUD sebagai yang telah dikemukakan di atas di sebelumnya ya. Jadi kalau yang berkenaan dengan etik itu lebih dikonsernin sama MK dulu. Nah, tapi kalau teknis itu kata MK udah KPU aja kayak gitu. Tapi sekarang juga
pelanggaran teknis bisa disidangkan di MK gitu ya. Itu juga wewenang MK untuk memutuskan. Karena MK kan juga lembaga baru ya, lembaga baru jadi perkembangan gitu. Mungkin pada saat itu sistem organisasi MK juga belum steady gitu, belum stabil. Mungkin belum siap untuk menerima aduan pemilu yang segitu banyaknya dan segitu detailnya dan ini minta gini, ini minta gitu, belum dikali daerah-daerah dan seterusnya seperti itu. Oke, next pemilu 2009 di slide berikutnya. Oke, intermezzo sedikit. Tadi kan saya yang bagian-bagian yang kalian bisa baca sendiri harusnya sih kalian tuh baca sendiri semuanya. Itu kenapa? Karena memang sistem pendidikan kita tuh memang masih boleh dibilang itu manja gitu ya. Jadi masih ditulang, masih disuapin. Di Oxford, mata kuliah tuh membaca. Jadi they read for a degree. Mereka untuk dapat gelar itu ya harus baca. Dan bacaannya ya bukan bukan kalian bayanginnya jangan buku-buku diktat yang kita lihat sehari-hari ya. Kalau kalian pernah lihat Harry Potter itu, nah bukunya tebel-tebel gitu dan masih vintage gitu bukunya memang set hardcover itu masih kayak gitu-gitu di Oxford. Saya sering ngikutin ceritanya di nih uh, Dara Nasution, dia Jardine Scholarship di Oxford. Kemudian bacaannya itu satu minggu itu bisa tiga buku ya, bukan tiga subbab gitu. Jadi saya harap mungkin ya 20-30 tahun lagi kita bisa sampai seperti itu juga ya. Jadi semuanya itu bisa lebih mandiri belajarnya. Jadi ketika di kelas kita tinggal diskusi aja, bukan uh, datang halo materinya mana kayak gitu. Tapi oke, saya sudah siap. Saya mau tanya itu dan pertanyaannya itu nggak melenceng dari materi materi kuliahnya kayak gitu karena kan tadi bahasa Inggrisnya I read for a degree gitu, saya membaca untuk kasarannya mencapai gelar gitu. Tapi degree yang dimaksud tuh ini loh kayak I read for a bahasa Indonesia apa ya, misalnya ya inilah hukum pemilu ya, I read for a degree ya, saya baca untuk lulus mata kuliah hukum pemilu gitu. Itu guyonan mahasiswa sana saking banyaknya bacaan yang harus mereka baca. Oh ya, dan mata kuliah membaca itu tidak ada nilainya. Ada mata kuliahnya tapi nggak ada nilainya, lucu ya. Jadi ya memang untuk memantik aja supaya baca gitu. Nggak ada nggak ada tesnya juga, tapi mereka harus uh, mengumpulkan resume dari setiap buku itu. Seminggu tuh ya 3 buku itu harus dikumpulin gitu, tapi nggak ada nilainya tapi diberi feedback gitu sama dosennya. Oh ya resumemu gini gini gini, ini gini 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 gitu, kayak gitu katanya. Oke, kemudian pemilu 2009. Pengaturan mengenai pemilu 2009 memuat pengaturan yang memiliki perubahan penting dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian 2009 ini itu adanya lembaga pengawas Bawaslu yang dalam konstruksi awal adalah bagian dari KPU sebelum kemudian menjadi lembaga pengawas mandiri melalui putusan MK. Kemudian ada perubahan lagi, ketentuan berdasarkan Undang-Undang 22 2007 mengubah metode rekrutmen anggota menjadi melalui anggota tim seleksi. Oh, maaf. Rekrutmen anggota menjadi terbuka melalui tim seleksi. Kemudian prinsip kemandirian dipertegas melalui putusan MK nomor 11 tahun 2010. Prinsip kemandiriannya itu ada di memberikan penafsiran mandiri dan juga KPU yang kemudian kedudukannya itu setara dengan Bawaslu. Itu kemandiriannya. Prinsipnya jadi nggak hanya KPU aja tapi juga Bawaslu prinsip kemandiriannya itu. Oke, next slide kita bahas KPU di 2009.
KPU di 2009 itu berkaca dari yang sebelumnya ya, yang pasti. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 22 2007, undang-undangnya udah ganti ya. Itu ada penataan kelembagaan. Yang pertama, penegasan KPU yang bersifat permanen serta hierarkis baik di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kedua, penyempurnaan tata cara seleksi anggota. Dan yang ketiga, pembagian tugas dan kewenangan anggota KPU dan sekjen. Undang-Undang 22 2007 menegaskan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jumlah anggota KPU 7 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dan berkedudukan di ibu kota negara. Anggota dipilih melalui penunjukan dari Presiden dan diajukan kepada DPR. Rekrutmen anggota KPU diatur dalam pasal 11 huruf I Undang-Undang 22 2007. Sayangnya ketentuan jangka waktu 5 tahun keanggotaan nantinya dihilangkan dalam Undang-Undang 15 2011. Meskipun demikian akan kembali diberlakukan melalui putusan MK. Nah, ini namanya dinamika ya, kayak gini tuh. Hubungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang bersifat hierarkis juga mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang. KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU dan seterusnya. Mengikuti ya. Penegasan sifat permanen dan hierarkis memberikan kewenangan kepada KPU untuk menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi atau Kabupaten Kota yang melakukan pelanggaran. Nah, ini berarti kelihatan ya, ada sanksi administratif. Berarti ATM samahan itu two piece in a pot. Kalau kalian dengarkan, jadi ibarat kacang itu dalam satu kulit tapi ada 2 biji. Kayak gitu. Two piece in a pot. Kemudian, mekanisme seleksi anggota KPU. Presiden membentuk tim seleksi calon anggota KPU yang terdiri dari 5 orang dengan tugas menetapkan calon anggota KPU. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuka terhadap 45 orang bakal calon anggota KPU yang tertulis disertai dengan identitas yang jelas. Kemudian, nama anggota KPU akan dipilih dan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Proses rekrutmen calon anggota KPU melalui tim seleksi yang dibentuk oleh KPU sebelumnya ya, periode sebelumnya. Diusulkan pada saat itu ya, diusulkan oleh gubernur dan DPRD provinsi. Oh, berarti sama. Kalau di pusat itu oleh presiden DPR, ya mesti yang bawah mengikuti oleh gubernur dan DPRD provinsi dan seterusnya, sama bawahnya mengikuti. Kesekretariatan berdasarkan Undang-Undang 22 2007 telah menentukan tugas, wewenang, fungsi, kewajiban Kesekretariatan KPU sebagai supporting system dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan. Selain Undang-Undang 22 2007, ada juga Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Kesekretariatan Jenderal KPU. Kemudian selain melaksanakan tugas dan fungsi, Sekjen KPU memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip, dan dokumen pemilu serta barang inventaris KPU. Itu ada di pasal 8, pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Kemudian ada perubahan juga pada struktur kesekretariatan di mana jumlah biro yang tadinya 10 menjadi 7. Dirampingkan istilahnya ya, supaya lebih teknis. Kemudian hasil restrukturisasi kelembagaan KPU ditetapkan dalam tadi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Kemudian Bawaslu. Pada Bawaslu itu bentar. Bawaslu pada saat ini sudah ditetapkan sebagai lembaga yang permanen di tingkat pusat, juga memiliki peraturan dan pengaturan dan kewenangan secara kelembagaan. Kemudian sejak saat ini KPU dan Bawaslu sudah dipisah, namun hanya pada tingkat pusat dulu. Jadi waktu itu provinsi, kabupaten, kota namanya Panwaslu. Kemudian
kelembagaan Bawaslu dan KPU terpisah pasca munculnya putusan MK nomor 11 tahun 2010. Isinya silahkan dilihat di browsing ya. Ketentuan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu terselenggaranya pemilu yang periodik dengan asas luber jurdil sebagai penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Ternyata putusannya itu berdampaknya kurang baik. Gitu. Nanti akan diperbaikinya di periode selanjutnya biasanya kalau kayak gitu. Kemudian kedudukan dan struktur Bawaslu berkedudukan di ibu kota Jakarta, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di tempatnya masing-masing. Bawaslu beranggotakan 5 orang, Panwaslu Provinsi 3 orang, Kabupaten Kota 3 orang, Panwaslu Kecamatan juga 3 orang. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu maupun Panwaslu itu mengambil sumpah atau janji sama ya. Pola rekrutmennya itu diseleksi oleh KPU kemudian diusulkan kepada DPR untuk melalui fit and proper test secara berjenjang. Pada saat itu dinilai kurang tepat karena KPU menjadi lembaga yang seolah-olah super body dan lembaga lainnya itu menjadi kurang berfungsi. Akhirnya dalam penentuan calon anggota Panwaslu diusulkan oleh KPU itu dinilai oleh MK belum sesuai dengan pasal 93. Kemudian MK berpendapat bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, tetapi juga Bawaslu dan lembaga-lembaga kesatuan lain membentuk suatu komisi pemilihan umum. Supaya menjamin kemandirian lembaga pengawas pemilu, di samping adanya jaminan undang-undang dan penegasan tugas serta kewenangannya, juga harus ditunjukkan oleh adanya anggota-anggota yang memiliki kemandirian. Salah satu jaminannya adalah pengawas pemilu ini memiliki mekanisme rekrutmen tersendiri. Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan pasal-pasal yang terkait dengan proses rekrutmen anggota Panwaslu inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD. Nah, itu tugasnya MK tuh kayak gitu tuh. Kemudian pendaftaran pemilihnya itu pada periode ini terdapat perubahan dari continuous registry menjadi civil registry. Dari pendaftaran continuous itu yang jadi yang sebelumnya terus jadi tahun periode setelahnya tuh ya itu lagi yang milih, dirubah namanya menjadi civil registry. Jadi ada sensus dulu gitu, pendaftaran sipil kalau harfiahnya gitu. Berarti KPU wajib menggunakan data pemilih yang diberikan oleh instansi pemerintah berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan. Undang-Undang 10 tahun 2008 itu mewajibkan KPU membentuk DPS atau daftar pemilih sementara dari data penduduk potensial peserta pemilu, tapi juga semua yang telah memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Penyelenggaraan pemilu 2009 ini dari segi pemutakhiran data pemilih menerapkan stelsel aktif, yakni PPS (Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, kelurahan) mengumumkan DPS selama 7 hari untuk mendapatkan masukan. Ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif, meningkatkan masukan serta tanggapan dari masyarakat. Kemudian data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU 12 bulan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Kota melalui PPS yang dibantu oleh PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, melakukan pemutakhiran. DPS wajib diumumkan selama 7 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan kembali. Berdasarkan tahapan teknis penyusunan DPS menjadi DPT, itu ditandai dengan disusunnya DPS hasil perbaikan oleh PPS yang diumumkan kembali dalam 3 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
Hasil perbaikan akhir itulah yang kemudian menjadi DPT gitu ya. Kemudian faktanya pada saat itu partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi. Jadi organ-organ tadi ya, PPS, yang tadi pemutakhiran itu ternyata kerjanya belum efektif. Kalau the main reason ya. Jadi the main reason hampir dari semua masalah Indonesia itu kenapa? Karena masyarakatnya banyak, uh, heterogen dan wilayahnya luas itu sih. Itu jadi uh, kita kan juga kepulauan ya, kepisah-pisah gitu. Yaitu the main reasonnya. Jadi itu adalah kelebihan sekaligus struggle-nya kita gitu. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, selain rendahnya partisipasi masyarakat, masalah inheren yang krusial dalam penyusunan DPT 2009 adalah sumber parpol peserta pemilu dari Kemendagri tidak akurat, tidak konsisten, sampai adanya ketidakmampuan KPU beserta jajarannya mengelola pemutakhiran data pemilih. Kemudian jadi itu kan berkaitan dengan hak konstitusional ya kalau datanya tidak mutakhir. Kemudian akhirnya untuk penyusunan untuk penyusunan pemilih pada 2009 itu untuk pemilunya ya, anggota DPS menggunakan data dari DPT Pileg 2009. Hilangnya hak konstitusional ini berpotensi besar terhadap right to vote warga negara, hak memilih warga negara. Kayak gitu. Kemudian MK itu putusannya nomor 102 tahun 99 memutus bahwa warga negara yang berhak memilih tetapi namanya atau identitasnya berupa KTP masih berlaku dan disertai KK atau paspor dengan cara-cara tambahan tertentu itu masih bisa untuk melaksanakan hak pilihnya kayak gitu. MK memberikan pertimbangan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang konstitusional atau constitutional rights of citizen. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pencalonan bawahnya. Pengajuan daftar calon oleh parpol pemilu itu berbeda sebab pemilu 2004 diikuti oleh 24 parpol. 2009 itu 38 parpol. Di samping itu, pengajuan daftar bakal calon wajib memuat paling sedikit 30% thresholdnya perempuan, keterwakilan perempuan. Kemudian, parpol yang berhak mengikuti pemilu adalah parpol yang sudah memenuhi syarat seperti yang diterapkan dalam undang-undang. Kemudian, parpol harus mendaftarkan dirinya ke KPU. Kemudian lagi, ketatnya persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang membuat banyaknya parpol pada saat itu tidak lolos. Kemudian lagi, Undang-Undang 10/2008 dibandingkan Undang-Undang 12/2003 lebih membuka peluang bagi afirmasi perempuan. Model penempatan perempuan dalam nomor urut kecil itu dikenal dengan model zipper system. Ini pengetahuan aja. Sanksi terhadap ketentuan yang melanggar affirmative action itu adalah harus mengumumkan pada media cetak, hanya sebatas itu aja sanksinya. Itu pengumuman aja. Ini karena yang nulis Dr. Ida itu perempuan, jadi dia menekankan di affirmative action ya. Tuh. Kemudian ini ada mengenai pada perjalanannya Undang-Undang 10 tahun 2008 itu ketentuan pasal 214 huruf A sampai E itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena bertentangan dengan prinsip keadilan seperti yang termuat dalam pasal 28D ayat 1 UUD 45. Hal itu
tergambar dari pilihan rakyat yang tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim. Terpaksa calon yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang mendapatkan suara kecil hanya karena mendapatkan nomor urut lebih kecil. Ini pengetahuan aja sih. Oke. Oke, selanjutnya adalah masih pemilu 2009 ya. Kita masuk ke metode pemungutan dan penghitungan suara. Oke, pada tahun 2009 itu ada dua tahap. Yang pertama, tahap pemungutan dan penghitungan di TPS serta rekap di PPK. KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Dua tahap tersebut meliputi seluruh kegiatan mulai dari persiapan sampai penghitungan di TPS serta pengiriman hasil perhitungan suara dari TPS ke PPK. Juga persiapan pelaksanaan dan rekapitulasi di PPK. Intinya seperti itu. Kemudian bentar, saya carikan dulu. Penting ya menurut saya punya buku tentang pemilu kalau kalian mau lebih tahunya lebih dalam lagi, itu menurut saya sih penting. Nah, tapi kalau kalian memang concernnya bukan di hukum pemilu ya nggak apa-apa, pokoknya tahu aja, bisa jelasin lah dikit-dikit gitu, nggak apa-apa. Kemudian oke, sebagai penutup pemilu 2009 itu gini. Pada 2009 itu ada sebentar. Ada kalimat seperti ini ya. Pada tahun 2009 itu para anggota Bawaslu atau Panwaslu cenderung menyalahkan polisi dan jaksa yang dianggap kurang netral menanggapi kasus-kasus pemilu. Polisi dan jaksa cenderung beranggapan para anggota Bawaslu atau Panwaslu kurang memahami persoalan hukum, khususnya hukum pidana. Kondisi ini memang tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi cukup luas. Bahkan dalam evaluasi internal, sebagian anggota Panwas menginginkan diberikan tambahan kewenangan untuk menangani kasus hingga pengadilan. Bahkan tidak hanya itu, kekecewaan pada putusan-putusan pengadilan yang mengadili tindak pidana pemilu memunculkan keinginan lebih, yaitu dibuatnya suatu pengadilan pemilu sebagaimana halnya pengadilan korupsi yang menerima kasus-kasus korupsi dari KPK. Oke, pemilu 2014 itu terdapat beberapa perubahan penting dibandingkan periode sebelumnya. Antara lain tekanan mengenai KPU sebagai lembaga independen dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri yang ditunjukkan dalam jenjang peraturan yang bersifat hierarkis. Terkait dengan Undang-Undang 15/2011, undang-undangnya udah ganti lagi ya. Salah satu peristiwa yang cukup mencolok pada periode ini adalah adanya gugatan permohonan judicial review perihal independensi lembaga kepada MK yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Pengajuan judicial review ini mencakup susunan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, yang juga menunjukkan pergeseran mengenai kemandirian penyelenggaraan pemilu semenjak amandemen ketiga. Pada pokoknya memiliki dua arti dalam pemilu periode 14. Yang pertama, pengajuan ini menandakan bekerjanya fungsi kontrol dari masyarakat sipil, dan yang kedua, menunjukkan peranan lembaga peradilan, dalam hal ini MK, dalam menjaga independensi penyelenggaraan pemilu sekaligus melindungi hak konstitusional. Dalam konteks ini adalah untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih. Bisa dilihat di PDF tabel halaman 218 itu mengenai materi muatan Undang-Undang 15/2011 ya. Itu cukup baik, penjabarannya cukup bagus. Kemudian kita masuk ke next slide, membahas KPU. Pengaturan penyelenggaraan pemilu untuk periode 2014 terdapat permasalahan juga yang bersangkutan dengan independensi anggota. Karena
pada Undang-Undang 15 2011 itu ketentuannya dari undang-undang sebelumnya berubah, yaitu menjadi mengundurkan diri dari keanggotaan parpol, jabatan di pemerintahan, dan jabatan BUMN atau BUMD. Pembahasan mengenai tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu minimal 5 tahun dalam rapat pembahasan Undang-Undang 15 2011 muncul dengan argumen HAM bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi langsung sebagai penyelenggara asalkan telah mengundurkan diri dari parpol. Argumentasi dirasa kurang tepat jika dikaitkan dengan konteks membangun kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang independen dan profesional. Sebagai hasilnya, Undang-Undang 15 2011 menyatakan bahwa untuk menjadi anggota KPU wajib mengundurkan diri dari anggota parpol dan seterusnya tadi yang sudah saya bacakan. Hilangnya frase sekurang-kurangnya 5 tahun dari Undang-Undang sebelumnya ke Undang-Undang 2011 itu sebagaimana ketentuan pasal 11 huruf I dan pasal 85 huruf I Undang-Undang tersebut mengurangi independensi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka masyarakat mengajukan judicial review dan ada keluar putusan nomor 81 tahun 2011. Intinya MK dalam putusannya itu menyatakan bahwa sistem rekrutmen haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam KPU yang memiliki potensi keberpihakan. Juga menafsirkan bahwa makna kata mandiri pasal 22E ayat 5 UUD 45 ketentuan umum melalui setidaknya dua cara, yaitu akomodasi anggota parpol menjadi anggota maupun dengan diakomodasinya anggota parpol namun memiliki kedekatan politik yang sama dengan partai tersebut. Masuknya kepentingan politik itu nantinya akan mempengaruhi keadilan dari pemilu yang bisa saja masuk melalui tiadanya ketentuan jangka waktu tertentu sehingga dapat dimanfaatkan bagi parpol untuk memasukkan kadernya. Lebih lanjut, MK memutuskan bahwa frase mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftarkan sebagai calon adalah bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftar sebagai calon. Ya, pada intinya masyarakat itu meminta seseorang yang bersih dari pengaruh parpol, ya jelas karena tadi parpol kan kendaraan politik. Nah, gimana nanti kalau dia belum lepas atau belum bersih nanti masuk KPU agenda politiknya malah dibawa gitu loh maksudnya. Oke, kemudian ada juga perubahan mengenai pembentukan tim seleksi, yaitu berjumlah 11 orang dan memperhatikan keterwakilan perempuan. Kemudian proses rekrutmen jajaran kesekretariatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 15 2011 secara berjenjang. Kemudian lagi kebijakan perekrutan mandiri dari tingkat sekjen hingga jajaran kepala sekretariat KPU cukup penting baik di pusat maupun daerah, mengingat sektor pekerjaan yang dilimpahkan itu sangat banyak. Dalam melakukan pola rekrutmen, KPU itu menerapkan sistem merit system MERIT, yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang diberikan kepadanya. KPU dituntun untuk melakukan kinerja yang sistematis baik mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaannya. Dalam partisipasi politik perempuan terdapat perbaikan juga di yang periode ini ya. Kemudian terdapat beberapa putusan penting MK berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Itu ada putusan MK nomor 92 tahun 2016, boleh dicek. Kemudian ada nomor 14 tahun 2013, boleh dicek. Ada lagi nomor 97 tahun 2013, boleh dicek juga. Poin pengawas pemilu. Penyelenggaraan pemilu dilakukan pengawasannya oleh Bawaslu sampai Panwaslu tadi ya. Juga ada pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri. Bawaslu dan Bawaslu provinsi bersifat tetap. Kemudian perubahan paling penting yang terjadi adalah pemisahan sama sekali
Pemisahan sama sekali organ pengawas dari KPU sebagaimana putusan MK nomor 11 tahun 2010. Pengaturan mengenai syarat anggota KPU terdapat permasalahan independensi karena tidak ada jangka waktu tadi ya. Kemudian ini ada juga putusan ini penafsiran MK bahwa penyelenggara pemilu mulai periode ini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Bawaslu itu beranggotakan 5 orang, terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan susunan seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Anggota Bawaslu diharapkan bertindak secara independen. Metode yang digunakan untuk rekrutmen Bawaslu adalah seleksi terbuka melalui penelitian administrasi, ujian tertulis, kesehatan, dan psikologi. Kemudian namanya adalah 10 berjumlahnya, diajukan kepada DPR untuk diplenokan. Kemudian kehadiran Bawaslu adalah untuk menciptakan sistem check and balance. Jadi ini lanjutan dari yang awal tadi ya, cita-cita check and balance antar lembaga penyelenggaraan pemilu. Hubungan setara ini dalam beberapa aspek sangat menguntungkan maupun masih ada masalahnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa dalam rangka menuju check and balance yang lebih baik. Kewenangan Bawaslu itu ada 6, menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kemudian menerima laporan adanya dugaan tadi yang administrasi pemilu yang kedua ya. Yang pertama itu menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pemilu. Yang ketiga menyelesaikan sengketa pemilu. Yang keempat membentuk Bawaslu provinsi. Yang kelima mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi. Yang keenam melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ada di pasal 73 ayat 4 Undang-Undang 15 2011. Saya juga agak ini kok menyelesaikan sengketa pemilu masuk Bawaslu ya, atau mungkin ini juga perjalanan ya untuk nanti pada akhirnya diselesaikan oleh MK. Oke. Tugas wewenang Bawaslu dapat dilihat di tabel dari halaman 230 sampai halaman 200 panjang nih ya, boleh dibaca tuh sampai halaman 233 ya. Kemudian di PDF tabel ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya mengenai DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu merupakan struktur yang baru penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang 15 2011. Menjaga marwah etika dari penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Dari periode sebelumnya, kewenangan penjaga etik ini itu selalu bersifat ad hoc. Dikritik lebih lanjut lagi, dulunya KPU itu bahkan ad hoc gitu. Kemudian maka DKPP ini memiliki latar belakang dari periode sebelumnya juga, yaitu mengenai yang pertama etik sendiri. Jadi dulu tuh ada sebutan mafia pemilu gitu kan, jelek ya didengarnya. Kemudian yang kedua ada masalah mengenai tidak efektifnya penegakan etika KPU dan Bawaslu. Ada alasan teoritis juga bahwa pentingnya penegakan etika ini merupakan salah satu dari 3 parameter pemilu yang berintegritas, demokrasi, serta profesional, imparsial, transparan, patut, dan etis. Yang tadi dari profesional sampai etis tadi 1 poin ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 1511 DKPP berlokasi di ibu kota negara. Anggotanya 1 orang Bawaslu, 1 orang unsur KPU, dan 4 orang tokoh masyarakat. Dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 orang. Dalam hal jumlah utusan partai politik ada di DPR berjumlah genap. Ini itu saya baca persis ya. Di pasal 109 ayat 4 Undang-Undang 15 2011. Kalian silahkan cek ya sendiri ya DKPP itu gimana. Ini saya membacakan persis ya. Saya sendiri cukup berpikir nih menafsirkannya.
4 orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil. Oke, saya paham. Jadi tokoh masyarakatnya itu bisa 4 atau 5. Jadi kalau 4 itu misalnya jumlah utusan partai politiknya ganjil itu jadinya 4. Kalau utusan di DPR-nya itu adanya genap jadinya 5. Jadi ganjil dilawan genap, genap dilawan ganjil gitu ternyata. Oke, ternyata seperti itu. Bahasa hukum, bahasa undang-undang memang nggak bisa sekali baca ya. Kemudian mengenai aspek kemandirian itu di pasal 109 ayat 1 Undang-Undang 15 2011 itu bisa dibaca frase dapat diganti berdasarkan keputusan dan pertimbangan masing-masing unsur itu dihapuskan. Kemudian hal itu membuka kemungkinan bagi unsur-unsur untuk melakukan penarikan atau penggantian wakilnya di DKPP. Kemudian, ini perjalanannya ya. Oke, dalam hal kewenangan, pada pokoknya DKPP itu dibentuk dengan kewenangan untuk menyelesaikan dugaan penyelenggaraan etik. Tugas dan wewenang dari DKPP adalah untuk menyusun kode etik, menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta menetapkan putusan. Dan untuk menjalankan tugas tersebut memiliki kewenangan memanggil penyelenggara pemilu, memanggil pelapor, saksi, atau pihak lain dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Berdasarkan kewenangan ini, DKPP memiliki cakupan kewenangan yang lebih besar dan luas apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya, lembaga DKPP yang sebelumnya, yang masih bersifat ad hoc itu. Kemudian, inti pokok dari adanya DKPP adalah menjaga kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Dalam hal rekrutmen, anggota DKPP terdiri dari, tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, kita masuk ke next slide mengenai pendaftaran. Pendaftaran pemilih dan pencalonan itu menerapkan 3 prinsip, komprehensif, akurat, dan mutakhir. Ya, kemudian pendaftaran pemilih itu berarti peserta pemilu ya. Oh maaf, sebelumnya dulu yang peserta itu berarti pencalonan. Maaf, terlalu cepat scrollnya. Untuk mendapatkan hak memilih warga negara Indonesia pada pemungutan ini adalah sudah keluar syaratnya yang sampai sekarang masih ada ya. Berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Ini itu citasinya dari pasal 19 Undang-Undang 8 2012. Tuh, kemudian pencalonan ya, masuk bawahnya. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu dengan memenuhi syarat berbadan hukum sesuai undang-undang, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1 per 1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Mempunyai kartu untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan seterusnya, mengajukan nama, lambang, tanda gambar kepada KPU, serta menyerahkan nomor rekening dana kampanye atas nama parpol kepada KPU. Oke, kemudian kita masuk ke metode pemungutan dan penghitungan suara di next slide. Pada tahun ini pada periode ini maksudnya,
Pemilihan umum 2014 oleh KPU dalam rapat pleno menetapkan parpol yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu 2014 berdasarkan keputusan KPU nomor 5 tahun 2013 tentang penetapan dan seterusnya. Itu ada 10. PDI, PKB, Hanura, PAN, Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, P3, dan Nasdem. Kemudian ada juga yang khusus Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Kemudian ada 2 partai susulan yaitu PBB yang ditetapkan kemudian dan PKPI berdasarkan surat keputusan KPU nomor 165 tahun 2013. Pemungutan suara untuk Pileg dan pemilu presiden wakil presiden dilakukan secara serentak seluruh Indonesia seperti tersebut di atas, dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pukul 7 pagi sampai 1 siang waktu setempat dan setelahnya dilakukan penghitungan mulai pukul 13.30. Aturan lengkapnya peraturan KPU nomor 26 tahun 2013. Silakan dilihat juga di peraturan KPU nomor 19 tahun 2014. Jadi, lembaga negara yang berdasarkan konstitusi itu mereka berhak membuat peraturan kayak gini ya, peraturan KPU gitu contohnya untuk melaksanakan tugasnya. Dan itu walaupun tidak masuk hierarkis Stufenbau itu, tapi dia itu mengikat ke dalam keanggotaannya sendiri dan otomatis itu untuk kinerja mereka yang itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak juga, masyarakat kemaslahatan negara malah kayak gitu ya pola pikirnya. Kemudian untuk pemilihan presiden 2014 terdapat uji material yang terdapat yang berkaitan dengan ketentuan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 2008. Kemudian berdasarkan putusan MK nomor 50 tahun 2014 dinyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh 2 orang calon perlu untuk dilakukan penghitungan berdasarkan jumlah suara terbanyak saja. Lalu dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan 2 pasangan calon presiden dan calon presiden berdasarkan surat keputusan KPU nomor 453 tahun 2014 yang ditetapkan adalah Jokowi dan Yusuf Kala. Aspek lain dalam pemilu 2014 adalah kontroversi pengaturan dengan berkenaan dengan quick count, hitung cepat. Sesungguhnya sempat pernah terjadi di 2009 yang telah diputus oleh MK. Lalu pada tahun 2014 MK kembali memutus bahwa yang putusan sebelumnya itu berlaku mutatis mutandis dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Melalui putusan ini, pasal 247 ayat 2, ayat 5, ayat 6, 291, pasal 291, pasal 317 ayat 12, Undang-Undang 8 2012 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Undang-Undang 8 2012 itu totalnya terdapat 56 tindak pidana pemilu. Bisa dilihat di PDF tabel halaman 243. Ini cukup panjang, tapi dibaca aja ya. Sampai 240 atau 50 ya. Oh ternyata lebih, sampai 200 sudah saya PDF kan semua kok. 254 ya, silahkan dibaca sendiri. Oke, terakhir akhirnya kita masuk ke pemilu 2019 di next slide. Oke, pemilu yang terakhir atau yang terbaru ya. Jadi kalau ini yang mempelajari adik kelas kalian angkatan 2000 sekian, makin banyak sejarahnya nih, PowerPoint sejarahnya nanti mereka makin banyak. Oke, pemilu 2019 itu yang pertama kerangka hukum ya. Dasar hukumnya UU 7 2017. Kemudian RUU Pemilu itu disetujui pada 21 Juli 2017 dan disahkan 15 Agustus 2017. 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran.
pemilu ditegaskan asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika kita bandingkan dengan kerangka hukum untuk pemilu sebelumnya, maka jelas ada yang berbeda, di mana saat ini yang menjadi landasannya telah mencakup substansi dari 3 undang-undang. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, substansinya terpisah-pisah. Hal ini pada saat itu sulit untuk memahaminya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi penyelenggaranya. Karena diatur secara terpisah, maka terdapat kontradiksi antara beberapa undang-undang yang dinamakan legal uncertainty, ketidakpastian hukum. Dengan disatukannya undang-undang yang 3 substansi tadi, maka dalam satu naskah itu sudah terkodifikasi uh, undang-undang pemilu presiden wakil presiden sampai penyelenggaraannya sampai DPR, DPD, dan DPRD-nya juga. Kemudian diharapkan dari sini banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi pengaturan, meminimalisi pertentangan, mencegah duplikasi, serta pada akhirnya mengedepankan kepastian hukum atau asas legalitas dan mempermudah semua pihak dalam memahami dan melaksanakan pemilu. Dalam kenyataannya tetap aja ada kekurangan inkonsisten, kemudian kurang sinkron, kekosongan hukum, dan seterusnya, namanya juga manusia ya. Kemudian kesannya ini menurut penulis buku ini ya, kesannya itu copy paste dan tidak lengkap kesannya. Ada pasal ketentuan pidana yang tampaknya gabungan 2 pasal dijadikan satu, kemudian bermasalah saat diterapkan. Kemudian pengalaman penulis sendiri, setiap kali forum seminar, workshop, diskusi, atau sosialisasi tentang kerangka hukum pemilu, mendapat masalah baru tentang kekurang lengkapan, kekurang konsistenan, kekosongan hukum, dan sebagainya. Para pengamat pemilu pun sama. Sebagai contoh, Didik Supriyanto, kolumnis pemilu yang juga pernah menjadi pengawas pemilu pusat pada tahun 2004, menyatakan bahwa undang-undang ini walaupun niatnya baik, tapi pelaksanaannya itu seperti hanya menggabungkan tanpa menyinkronkan undang-undang yang dalam perjalanan sejarahnya itu. Jadi kurang komprehensif, seperti itu intinya. Kemudian di tengah kekurangannya, salah satu catatan sejarah di mana pemilu pengaturannya dengan satu undang-undang itu baru ini. Jadi niatnya sudah baik tapi pelaksanaannya masih ada kekurangan gitu ya. Pemilu 2019 didasarkan pada luber jurdil tadi sudah. Dalam penyelenggara pemilunya itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, tadi tugas wewenang KPU dalam penyelesaian administratif sudah berkurang. Tugas wewenang Bawaslu-nya jadi bertambah. Tugas wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dalam tahapan kita ketemu deh sekarang. Jadi Bawaslu itu menyelesaikan sengketanya dalam tahapan proses. Ya, kalau dalam tahapan akhir tetap MK. Itu menjadi kuat. DKPP lembaga tetap, tidak lagi ad hoc atau temporer. Itu merupakan sisi positifnya pemilu 2019. Kemudian saya carikan lagi. Untuk pasal-pasalnya bisa dibaca-baca ya. Mungkin sambil baca berita juga bisa, oh ini ada yang penting ternyata. Nih salah satunya di pasal 79. Sekjen KPU itu dipimpin oleh 1 orang sekretaris jenderal dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur jenderal. Salah satunya seperti itu. Kemudian ini mengenai legal standing. Sebentar. Berdasarkan pasal 76 ayat 2, Bawaslu itu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan KPU. Kemudian tentang legal standing lagi, KPU, ini keanehan ternyata, terkait pengujian pengaturan Bawaslu, sebenarnya itu dapat diuji oleh MA, tetapi KPU tidak ditulis tegas sebagai pihak yang memiliki legal standing.
Nah, ini kurang kajian ya, berarti celah hukum nih. Kemudian ada lagi yang penting itu pada saat ini Bawaslu ditingkatkan tugas dan wewenangnya. Oke, tadi sudah ya. Kemudian Bawaslu juga bertugas mengawasi money politik dan netralitas TNI Polri. Kemudian Bawaslu juga berwenang meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan pencegahan atau pelanggaran administrasi. Kemudian perkembangan dalam pemilu 2019 adalah tentang kedudukan dari DKPP. DKPP saat ini sebagai suatu kesatuan fungsi untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara langsung oleh rakyat. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian ada di pasal 155 ayat 1 ya, dasar hukumnya. Kemudian peserta pemilu. Peserta pemilunya, bentar, syaratnya sama. Kemudian bisa dilihat ya, ini di pasal berapa nih? Oh, ini ada nih. 593. Bentar, next ya. Bisa dilihat dari pasal 155 tadi itu apa? 155 tadi itu di KPP ya. Oh, maaf ini ke skip ternyata scrollnya. Peserta pemilu, oke saya bacakan aja. Parpol yang dapat menjadi peserta pemilu syaratnya berstatus badan hukum, kemudian kepengurusan seluruh provinsi, 75% ada di jumlah kabupaten kota provinsi yang bersangkutan, 50% jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan, menyertakan 30% keterwakilan perempuan, memiliki anggota 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk kepengurusan yang bersangkutan, kemudian mempunyai kepengurusan yang ditandai dengan kartu anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai pada tahap terakhir tahapan pemilu, mengajukan nama, lambang, tanda gambar parpol, menyertakan nomor rekening, sama ya tadi sudah saya bacakan. Kemudian parpol dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU, ditandatangani oleh ketumnya. Kemudian mengatur juga undang-undang ini kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan parpol. Lapas ya. Menurut undang-undang ini, kepengurusan parpol tingkat pusat menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota merupakan kepengurusan parpol tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai. Untuk putusan Mahkamah Partai itu kekuatan hukumnya tetap sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut undang-undang ini pesertanya adalah perseorangan yang memenuhi syarat minimal 21 tahun, bertakwa Tuhan di ME, bertempat tinggal di NKRI, berbicara dan seterusnya dalam bahasa Indonesia. Paling rendah pendidikannya itu SMA, MA, SMK, atau MA kejuruan. Setia pada Pancasila dan UUD 45, NKRI Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah dipidana. Kemudian sehat jasmani rohani, terdaftar sebagai pemilih dan bersedia bekerja penuh waktu, bukan paruh waktu, tapi penuh waktu ya. Yang terakhir itu MK membatalkan itu ya, yang kepala daerah terpilih yang ternyata masih WNA itu dibatalkan karena memang harus WNI gitu ya, harus bertempat tinggal di wilayah NKRI itu kan, itu maksudnya WNI. Kemudian ini juga anggota DPD itu harus bersih ya, tidak boleh perangkat desa, tidak boleh double jabatan, intinya rangkap jabatan itu nggak boleh ASN, nggak boleh TNI, nggak boleh kepolisian gitu. Kemudian alokasi kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPR 575,
DPD 136, DPRD Provinsi 2207, DPRD Kota Kabupaten 17610. Kemudian yang parpol yang 2019 itu ada di PowerPoint sebelum ini ya. Tentang di parpol itu berarti ada di infra ya. Di infra itu ada gambar parpol peserta pemilu 2019. Cuma tambahannya itu di partai lokalnya belum. Ada Partai Aceh dan Partai Sira ya, nomor urut 17, 18. Oh maaf, ada lanjutannya ternyata. Urutan 19 Partai Daerah Aceh dan urutan 20 Partai Nanggro Aceh. Ada 4 partai dari Aceh. Kemudian persyaratan calon presiden wakil presiden kalau di Undang-Undang Pemilu terbaru ada di pasal 169. Silakan dilihat sendiri tuh, panjang. Kemudian ketentuan penyelesaian. Sebentar. Tahapan pelaksanaan pemilu itu ada di pasal 167. Ya, 167 silakan dilihat ya, mulai dari perencanaan, terus nanti ada masa kampanye, ada masa tenang, sampai pengucapan sumpah janji presiden wakil presiden terpilih. Ketentuan lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan KPU, kan? Itu amanat undang-undang, ada di pasal 167 ayat 8. Kemudian tahapan program pada 2019 yaitu sudah jadwalnya itu masih tercatat di sini. 17 Agustus 2017 sampai 31 Maret 2019, lama ya. Perencanaan program dan anggaran 1 Agustus 2017 sampai 28 Februari 2019. Penyusunan peraturan KPU 17 Agustus 2017 sampai 14 April 2019. Sosialisasi 3 September 2017 sampai 20 Februari 2018. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Wah, panjang nih ya. Ini sepertinya belum ter-screenshot ya. Sebentar saya cek dulu. 276. Sebentar saya cek dulu, takutnya saya terlewat ya. Saya cek dulu halaman 276. Oh, sudah ada ternyata. Syukur, silakan dilihat ya. Halaman 275, 276 itu bisa dilihat timelinenya, rundownnya. Kalau kalian panitia acara itu pasti rundown kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu mengenai ketentuan penyelesaian apa aja pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa gitu ya. Ada 6 jenis pelanggaran dan sengketa. Ada pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, sengketa proses, sengketa tun pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Kemudian ada tambahan satu lagi, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu. Ada di buku keempat Undang-Undang 7 2017. Silahkan dilihat, itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Ada di buku kelima juga di Undang-Undang 7 2017 tentang tindak pidana pemilu judulnya. Buku kelima terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 1, bab 2 aja ternyata. Pasalnya di 454 sampai 554. Bagus ya, 454 sampai 554. Oke. Kemudian udah, ini penjabarannya aja. Saya sampaikan garis besarnya ya. Pelanggaran kode etik itu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ya, khususnya pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasar sumpah dan janji atau sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Berarti kaitannya sama DKPP ya. Kemudian sifat putusan DKPP adalah final and binding kayak keputusan MK. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Pelanggaran administratif pemilu tidak diberikan definisi atau pengertiannya atau cakupannya, tapi dapat diartikan bahwa
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2017. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dari pusat, baik dari pusat maupun sampai tingkat kabupaten kota. Untuk sengketa di luar ketiga hal itu, maka putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat final dan mengikat. Tiga hal tadi itu adalah, sebentar saya bacakan dulu. Oh, ini. A. Verifikasi partai politik peserta pemilu. B. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota serta DPD. Dan C. Penetapan pasangan calon. Sengketa tun pemilu masih berhubungan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana dibahas sebelumnya. Kemudian ini bisa dilihat di pasal 470 ya. Dua istilah untuk sengketa ini yaitu sengketa proses pemilu di pengadilan tun dan sengketa tun pemilu. Itu tadi saya sebutkan, silahkan dilihat di pasal 470. Kemudian tindak pidana pemilu. Tidak ada definisinya juga, tetapi bisa diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian nanti kalau pada akhirnya pertemuan kita ada waktu, kita bisa balik lagi deh ya yang kurang-kurang komprehensif ini. Oke, tabelnya bisa dilihat ya, mulai halaman 287, silakan dilihat. Kita nanti ada waktu seperti Han ya, bisa kayak tadi saya tambahkan AUPB gitu ketika saya baca-baca buku, oh ini ada, bisa ditambahkan gitu. Semoga bisa ada waktu ya untuk ini juga, HTN juga. Oke, pertemuan ini cukup. Next kita masuk tadi yang sudah saya sampaikan ke yang lebih teknis ya, itu lebih cepat dan nggak sejelimet ini. Kalau ini kan memang sejarah, dan sejarahnya itu juga ada ininya, ada apanya, ada undang-undangnya gitu. Jadi tidak boleh salah, intinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, pokoknya tahu aja, nggak harus detail. Nah, kalau detail memang butuh penelitian dan memang butuh SKS khusus untuk hukum pemilu. Oke, ini ada tambahan, ternyata saya baca tentang perselisihan hasil pemilu itu bisa dilihat di sebentar. Perselisihan hasil pemilu bisa dilihat di pasal 473, 475. Silakan dilihat 474 juga. Kemudian oke, sudah di situ bisa dilihat ya. Sama di tabel tadi juga bisa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua sehat, semoga bisa beribadah, menjalankan puasa, juga tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Terima kasih, sampai ketemu di pemilu part 2.